narasumber yang ke-8 dengan Bapak Sofyan Adi NSSSSI MPD selaku dosen Universitas Asa Indonesia Jakarta. Selamat sore Bapak Sofyan. Selamat sore Mbak Ika Puspasari. Sore Bapak. Baik Bapak, untuk waktu presentasi materi disediakan kurang lebih 10 menit. Mohon berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat kepada Bapak Sofyan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya karena suara saya agak-agak serak karena beberapa hari terakhir ini terserang batuk ya. Jadi mohon dimaafkan kalau kurang nyaman di telinga Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. eh Senang sekali akhirnya bisa berjumpa kembali. Kedua kalinya kalau kalau saya tidak salah ya. Gen Z, yuk jadi bos keren. Guys, ciptakan peluang di era serba digital industri 5.0. Teman-teman itu rebahan boleh banget loh. Tapi mandiri finansial itu harus. Setuju ya? Harus setuju. Nah, selama ini smartphone teman-teman itu digunakan untuk menghabiskan data itu untuk kegiatan positif atau yang negatif. Kalau yang positif, oke lah, nggak usah ditanya. Kalau yang negatif, nah itu yang perlu kita perbaiki. Hari ini kita akan upgrade smartphone-nya teman-teman. Akan upgrade gawainya teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi mesin pencetak uang pastinya. Lalu lupakan saja bos yang hanya menjadi eh, pemberi instruksi. Kita bikin bos keren ala Gen Z. Apa itu? Kalian yang akan menjadi menciptakan platformnya. Dan teman-teman di sini bukan cuma sebagai usernya saja. Yang pasti teman-teman di sini sudah punya super power digital. Sekarang tinggal teman-teman ubah skill scroll cepatnya. Nah, menjadi skill sukses kilat di industri 5.0. Generasi konsumen menjadi generasi kreator. Oke, tarik nafas panjang, buang mantan pada tempatnya. Oke, mari kita jadi bos keren. Oke, let's go. Dengan saya Sofyan Adi sebagai salah satu pengajar di Universitas Asa Indonesia, tepatnya di Jakarta Timur. Rekan-rekan semuanya. Baik, di sini di era 5.0 bukan cuma tentang mesin pintar, tetapi manusia yang berjiwa. Kenapa? Karena tantangan-tantangannya itu nggak main-main, teman-teman. eh di sebelah kiri itu saya tulis bahayanya, tantangannya apa. Udah sangat saklek di situ bahwasanya kerja-kerja yang bersifat rutin dan continuing itu nanti bisa jadi akan diganti oleh mesin, diambil alih oleh robot. Minggu lalu sudah dijelaskan dari dosen di Bali bahwasanya customer service itu di Jepang sudah memakai robot. Robotnya nggak main-main, dinosaurus. Bukan robot manusia, tapi robot dinosaurus. Tapi yang kalah di sini adalah mereka nggak punya rasa empati. Ketika ditanya jawabannya A, ketika ditanya A jawabannya B, ketika dijawab tanya B jawabannya Z. Katakanlah begitu ya. Nah, di sini yang pasti juga teman-teman di bawahnya itu, nah nih persaingannya itu kompetisinya luar biasa gila-gilaan. Bisa ganti dalam hitungan hari. Mungkin ke depan bisa jadi dalam hitungan jam sudah berganti. Hitungan menit mungkin bisa berganti lagi. Nah, di sebelah kanan itu nggak usah khawatir teman-teman. Tenang saja. Kalian itu punya DNA. DNA apa? DNA jago digital. Nah, nggak usah diajarin software pun teman-teman sudah akan langsung otomatis lahiriah itu udah pasti bisa. Cuma belajar sedikit langsung aja tuh teman-teman pasti bisa. Dan teman-teman itu fleksibel juga tadi. Bisa mudah bergonta-ganti, berani banting setir. Tadi kalau tidak salah itu, oh bukannya, eh dan yang paling penting teman-teman tuh peduli. Pedulinya apa? Bisnisnya harus punya impact.
Itu bukan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman tadi sudah tahu bahwasannya kita punya teman-teman Gen Z ya sudah tahu super powernya teman-teman, sudah setuju untuk berkolaborasi dengan mesin AI. Nah, lalu ini dia tiga peluang bisnis Gen Z untuk cari cuan di era 5.0. Yang pertama, tukang edit jiwa AI. Tukang edit jiwa AI. Nah, kalau di dunia nyata itu ada tukang edit super modalitis kalau di dunia NLP. Kalau di dunia hipnoterapi ada tukang edit jiwa, bukan AI tapi tukang edit jiwa yang dari luka menjadi bisa bersahabat dengan luka itu. Tukang edit jiwa AI. AI itu keren banget, teman-teman. Tapi hasilnya kaku. Harus ada sentuhan dari manusia. Perlu di make up tuh. Teman-teman katakanlah, tolong buatkan saya 10 ide ide bisnis katakanlah. Nah, dari 10 yang keluar itu teman-teman dapat mengkolaborasikan, dapat teman-teman perbaiki, dapat sentuhan dari teman-teman sendiri. Yang baik yang mana ya, yang keren yang mana ya, yang sesuai dengan passion saya yang mana ya. Gitu. Jadi kalau tadi dibilang aku, tinggal kasih sentuhannya teman-teman semuanya. Di sini ada solusi instan, instan micro digital product. Zaman sekarang itu orang nggak mau ribet. Teman-teman itu di sana butuh solusi dengan cepat, kilat, hanya untuk masalah-masalah kecil. Kalau sekarang kan udah, kalau pesen makanan tinggal Gojek, GoFood, dan lain sebagainya. Nah, hampir-hampir seperti itu teman-teman. Tipsnya, bukan tips ya, mungkin saran, sedikit saran, kalau teman-teman punya ide-ide, nah jual aja itu ilmunya. Kemana? Ke bentuk digital. Yang pasti di situ harganya kasih aja yang ekonomis. Ya, teman-teman bikin e-book. Kalau teman-teman pinter bikin kopi, katakanlah, ya teman-teman bikin pengantar. Barista itu apa, kopi itu seperti apa, tahap-tahapan membuat kopi itu seperti apa. Dibikin dalam e-book. Kalau nggak, teman-teman ngevlog. Boleh, boleh banget. Nah, itu jadi senjatanya teman-teman. Ngevlog pribadi, cara bikin kopi tadi seperti apa, dan cara-cara yang lain. Masih banyak, teman-teman. Atau teman-teman bikin template presentasi. Nah, itu. Lalu di sini juru bicara kebaikan. Yang ketiga, nomor tiga. Tadi sudah disebutkan bahwasannya oleh Ibu Advuka kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Tantangan UMKM itu ada di strategi branding dan pemasarannya. Nah, di sini teman-teman ambil aja jadi juru kebaikan gitu. UMKM itu brand lokal ya, brand lokal itu banyak banget dan produk yang bagus-bagus sekali, eco-friendly lah dan otentik banget. Nah, tapi mereka kadang ada yang tidak bisa promosi tapi kurang nendang. Teman-teman bisa ambil di situ. Teman-teman bantu mereka. Teman-teman sebagai Gen Z, ambil tuh di sosmednya. Ambil cara bikin branding mereka agar naik. Teman-teman dapat cuan, mereka brandingnya naik. Mereka dapat impact-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini bagian favoritnya teman-teman. Gak usah banyak mikir. Nggak usah dipilih-pilih lagi, udah jalan aja. Gimana caranya kita start mulai dari sekarang? Cuman perlu 3 langkah. Apa aja itu? Yang pertama, mulai jualan jasa, bukan produk. Jualan jasa, bukan produk, teman-teman. Kenapa? Karena zero capital. Kalau teman-teman jualannya produk, teman-teman harus order, harus numpuk barangnya. Ya kalau barangnya ketika ditumpuk itu tidak basi. Kalau basi, teman-teman repot, teman-teman rugi. Nah, kalau hanya jualan jasa, teman-teman zero capital. Itu ya teman-teman ya. Jangan buang duitnya untuk menyetok barang deh. Langsung jual skillnya teman-teman yang dipunyai sekarang. Edit video, bikin copywriting dan lain sebagainya. Ubah ide teman-teman jadi cuan. Yang kedua, asah skill anti robot.
mesin itu bakal terus meningkat dan bakal pintar, selalu diperbarui. Tapi dia nggak punya emosi, dia nggak punya empati, dia nggak bisa diajak ngobrol, dia nggak bisa diajak negosiasi. Nah, itulah teman-teman di situ. Itu tadi soft skill-nya. Teman-teman tingkatin aja. Kreativitas asli yang harus dikuatin teman-teman. Yang selanjutnya adalah pasarkan diri di dunia. Bahasa Jawanya itu personal brandingnya ini. Nah, platform digital itu global. Sudah tidak ada sekat secara geografis itu sudah tidak ada. Jadi teman-teman jual jasanya itu di Upwork atau di LinkedIn atau dimanapun yang bisa diakses oleh khalayak ramai. Targetnya bukan hanya di sekeliling dong. Pastikan karena kita sudah global, anggap aja kita berani, kita jual di Go internasional. Kalian bisa kok, bisa banget, mudah banget. Jangan tunggu sempurna, mulai dengan hal yang ada di tanganmu. Kalau kalau F. Peter Drucker dalam bukunya itu, saya lupa nama bukunya. Nah, bukunya itu Innovation and Entrepreneurship. Beliau bilang sukses itu bukan dari ide besar, tetapi dari eksekusi yang konsisten. Jangan nunggu ide yang sempurna, tapi kerja dulu, gas. Itu ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir, saatnya Gen Z memimpin. Kalian punya tools terbaik. Industri 5.0 adalah waktu kalian jadi bos. Ini panggung kalian. Jadi bos yang apa? Bos yang berimpact. Penutupnya, oke teman-teman, stop scrolling tanpa arti, start cheating dan dengan impact. Sukses untuk para entrepreneur inovatif Gen Z. Selamat datang di dunia digital dan sampai jumpa di tapak kesuksesan teman-teman pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.